Lantas bagaimana kalau seorang suami itu tidak memperbolehkan, dosa hukumnya bagi seorang suami? Yang selanjutnya adalah sabar saat istri marah. Nah ini ya, istri marah, seorang suami seharusnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana menjelaskan atau kaitannya dari materi yang sebelumnya. Yang mana materi sebelumnya atau video sebelumnya itu adalah membahas tentang etika istri kepada suami. Nah, sekarang adalah etika suami terhadap istrinya. Itu bagaimana? Seperti apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Wa min adabiz zauji, dan adapun di antara etika bagi suami ya, ayyu asyira zaujatahu bi husnil khuluqi, adalah mempergauli istri dengan akhlak yang baik. Nah, yang pertama adab dari seorang suami itu adalah mempergauli istri dengan baik atau dengan husnul khuluqi, akhlak yang baik. Yang mempergauli itu bisa setiap hari ya, dalam artian itu adalah memberikan suri toladan yang baik atau memberikan contoh yang baik kepada istrinya. Bisa juga saat di kamar ataupun dalam ranjang ataupun hubungan intim, itu harus dengan baik ya. Memberikan contoh yang baik, misalnya tidak membentaknya, tidak seenaknya sendiri menyuruh istri ya, ataupun tidak berkata kasar di depan istri, itu adalah bagian dari akhlak yang baik dari suami kepada istrinya. Wa ayyasbira 'alal 'ada, dan yang selanjutnya adalah sabar atas ketidaknyamanan. Maksudnya apa ketidaknyamanan? Maksudnya mungkin barangkali istri itu ada kekurangannya dalam memberikan servis di ranjang, ataupun mungkin dalam hal memasak kurang asin atau kurang manis dan sebagainya, ataupun rumah yang kadang terbengkalai karena mengurus anak, ataupun mungkin wanitanya itu, istrinya itu seorang wanita karir, itu bisa jadi dari beberapa alasan ketidaknyamanan dari istri kepada suaminya ya. Jadi seorang suami itu harus sabar atas ketidaknyamanannya ya. Wa ayyakuna haliman inda ghadabiha ya. Yang selanjutnya adalah sabar saat istri marah. Nah ini ya, istri marah, seorang suami seharusnya itu adalah sabar, tidak melayani dengan marah juga. Kalau istri sudah marah, terus kita layani sebagai suami itu dengan marah juga, itu tidak akan selesai perkaranya. Ya. Jadi malah yang ada tambah runyam dan tambah retak. Permasalahannya malah semakin banyak. Tidak akan selesai ya. Jadi kita sebagai seorang suami itu harus sabar ketika istri marah. Ya kalau memang marah kita dengarkan saja ya. Dengarkan saja sampai selesai marahnya, diajak duduk, dipeluk, udah selesai. Itu adalah solusi dari ketika istri marah. Nggak percaya dicoba saja ya. Wa alla yumazihaha bima fihi jafaun wa khujunatun. Yang selanjutnya adalah tidak menertawakan ataupun merendahkan istri dengan tingkah laku yang kasar ya. Jadi jangan sampai ketika istri itu punya salah atau punya kekurangan, itu jangan direndahkan ataupun jangan ditertawakan ya. Mungkin barangkali dari keluarganya istri itu memiliki kekurangan, jangan direndahkan ya. Jadi sama-sama kita menjaga istri kita bersama-sama ya, dengan tingkah laku dan tindakan yang baik ya. Wa ayyakuna ghuyuron, dan yang selanjutnya adalah harus sangat mencintai istri, atau dengan tanda kutip itu adalah harus cemburu, harus memiliki rasa cemburu. Ketika suami sudah tidak memiliki rasa cemburu, berarti dia dipastikan tidak memiliki rasa sayang lagi kepada istrinya. Bagaimana tidak ya? Katakanlah seorang istri dekat dengan laki-laki lain ya,
ya, tapi dia melihatnya dia biasa aja, berarti dia patut dipertanyakan cintanya kepada istrinya, ya. Seorang suami itu harus punya rasa cemburu, tapi ingat jangan berlebihan, ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Cemburu boleh, tapi jangan terlalu overprotective atau cemburu yang berlebihan, ya. Itu jangan. Wa ayyamna'aha minal khuruji ra'san, ya. Yang selanjutnya adalah melarang istri keluar rumah sama sekali. Jadi kalau istri itu memang mau keluar, ya harus ada izin dari suaminya, ya. Kalau bisa dilarang. Lah solusinya bagaimana kalau istri memang benar-benar ingin keluar atau terpaksa keluar, ya. Fa ini torot lil khuruji, dan jika istri itu terpaksa ingin keluar rumah, allamaha syurutahu. Seorang suami harus memberitahu syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya yang harus dimiliki seorang istri ketika akan keluar, ya. Bi an takhruja tarafayn nahari fi akhsyani siyabiha, ya. Yang selanjutnya itu adalah syaratnya adalah keluar pada waktu pagi atau sore hari dengan memakai baju kasar. Baju kasar itu ya baju yang tidak ketat, ya, atau tidak meletet, ya, baju yang sedang-sedang saja, atau normalnya baju yang dipakai seorang perempuan bisa pakai gamis atau mungkin bisa pakai daster yang bisa menutupi auratnya, daster yang panjang, ya. Wa irkhaiha khalfaha shibran aw dira'an. Yang selanjutnya adalah membiarkan baju itu terurai ke belakang sejengkal atau satu siku, ya. Jadi pada intinya ya harus memakai daster yang panjang, intinya seperti itu, dan harus memakai kerudung atau penutup kepala, ya. Wa ang tamsyiya fi tarafit tariqi, ya. Yang selanjutnya harus berjalan di pinggir jalan, ya. Ya pasti berjalan itu harus di pinggir jalan, tidak di tengah jalan. Kalau di tengah jalan nanti takutnya tertabrak, ya. Wa alla yakuna 'alaiha rihut tibi. Yang selanjutnya adalah syarat yang selanjutnya harus diutarakan oleh suami kepada istrinya adalah tidak memakai wangi-wangian, ya. Usahakan tidak memakai wangi-wangian ketika si istri itu akan keluar rumah, ya. Pakai wangi-wangian itu diperbolehkan ketika ada suaminya ataupun di hadapan suaminya, itu pahalanya berlipat ganda, ya. Wa alla takshufa syai'an min jasadiha, ya. Yang selanjutnya tidak membuka bagian tubuh manapun, ya. Jadi antara kita tahu ya aurat wanita itu apa? Aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, itu adalah aurat wanita, ya. Jadi tidak membuka seluruh tubuhnya atau mungkin bagian tubuh manapun, ya. Jadi jangan sampai dibuka. Kalau sekarang itu zamannya sekarang itu kan banyak wanita-wanita yang kadang pakai pakaian yang meletet, nah akhirnya pusarnya kelihatan sedikit. Bahkan yang lebih ekstrimnya pakai celana pendek yang cuma 1 kilak, ini segini, ya, cuma 1 kilak, berarti kan itu dari paha ke bawah itu kelihatan semua. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi cuma pakai kaos singlet keluar. Nah itu jangan sampai seorang istri itu seperti itu. Jual murah boleh, tapi harus kepada suaminya. Ketika di luar harus jual mahal, ya. Wamin ada bihi aidon, dan termasuk juga etika lagi bagi seorang suami adalah ayyuhjiba zaujatahu an aqaribihi. Yang selanjutnya adalah tidak menghalangi istrinya dari berhubungan dengan saudaranya atau kerabatnya, ya. Jangan sampai seorang suami itu melarang istrinya akan berhubungan dengan kerabatnya, semisal akan bersilaturahim kepada adiknya, itu terus seorang suami melarang, itu jangan sampai seperti itu. Dipersilahkan saja, yang penting istri sudah izin pada suami. Ka akhihi wa amihi wa nahwihima, seperti saudara, paman ataupun lain-lainnya, ya. Wa ayu an limahar at-tauhida, ya. Yang selanjutnya adalah mengajari istri itu dengan ilmu tauhid, ya. Jadi tugasnya seorang suami itu tidak cuma memberi nafkah lahir dan batin saja, juga harus bisa mempelajari ilmu tauhid yang harus diajarkan kepada istrinya, ya. Wal faraido, dan ilmu faraid. Faraid itu adalah ilmu fikih, ya. Wa
kamal haidi wan nifasi wa nahwi dzalika. Yang selanjutnya adalah hukum haid, nifas dan sebagainya. Ini penting, makanya seorang laki-laki juga tidak kalah pentingnya belajar ilmu haid dan nifas yang sudah saya share itu bisa dilihat ya, agar kalian itu sebagai suami itu mengetahui tentang ilmu haid ataupun nifas yang mana harus kita jelaskan kepada istri kita. Lantas bagaimana kalau seorang suami itu tidak tahu ilmu haid dan nifas? Ya, seorang istri solusinya adalah keluar rumah untuk belajar ilmu haid dan nifas kepada ustadz ataupun kiai. Lantas bagaimana kalau seorang suami itu tidak memperbolehkan? Dosa hukumnya bagi seorang suami. Makanya seorang suami harus pintar atau harus paham tentang ilmu haid ataupun nifas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.